Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, perkenalkan dulu, nama saya Aulia Ahmad Nabil, NPM 1817015104 dari kelas A. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan pengerjaan ujian akhir praktikum dari mata kuliah Machine Learning. Di sini saya sudah membuka soalnya. Ini ada link untuk ini ya, datasetnya mengenai aritmia. Aritmia itu semacam penyakit jantung gitu. Nah, di sini kita diperintahkan untuk menganalisis data menggunakan R. Di sini yang pertama itu kita akan melakukan penjelasan dan juga menganalisis data. Nah, apa aja sih isi dari data tersebut? Kemudian kita akan melakukan klasifikasi dengan klasifikasi metode SVM. Kita diperintahkan untuk menggunakan fungsi KSVM pada library kernel.lab. Nah, ini nanti berarti menggunakan ini ya, library-nya, ini fungsinya. Nah, kemudian kita akan memisahkan data 75% untuk data training. Kemudian untuk data setnya itu sebanyak 25%. Nah, kemudian kita akan menjelaskan model SVM yang dihasilkan. Kemudian menjelaskan tabel hasil prediksi training dan juga analisis akurasi training. Kemudian jelaskan tabel hasil prediksi testing dan juga analisis akurasi dari testing tersebut. Kemudian ini ada yang baru, ini lakukan fitur seleksi dengan Boruta. Nah, jadi ini jelaskan hasil fitur seleksinya itu tabel prediksi training dan analisis akurasi training dari fitur penting dan tentatif. Kemudian ini juga ini ya, jelaskan tabel hasil prediksi testing dan analisis akurasi testing dan fitur penting dan tentatif. Nah, ini terus yang ketiga tuh dia in testing tapi dari akurasi testing tapi dari fitur yang penting saja. Kemudian ini yang terakhir tuh dari data mungkin ini training ya, ini mungkin tipe ini. Yang ini baru testing dan analisis akurasi testing dari fitur yang penting saja. Oke, sekarang kita coba lihat dulu apa isi dari dataset tersebut. Oke, sini aritmia dataset. Berarti dataset ini nanti mengenai aritmia. Nah, untuk karakteristik datasetnya itu multivariate, kemudian atribut karakteristiknya itu kategorikal, integer, dan real. Kemudian asosiativitasnya itu klasifikasi ya. Number of instance-nya itu ada 452. Ini bedanya jauh sekali ya sama yang sebelumnya. Ini cuma sedikit, tapi dia atributnya lebih banyak, sebanyak 279. Kemudian missing value-nya itu ada ya, ada value yang ya error dikit lah mungkin. Ini areanya live, kemudian data date donated-nya itu ini 1998, lama ya. Bulan 1 tanggal 1. Number of web leads-nya itu ini udah banyak ya, 300.000. Nah, ini source-nya itu ini ada 3 yang memberikan source dari datanya ini. Yang pertama itu ada ini Atlay Gouverneur dari Bilken University. Ini ada Burak Acar, namanya Acar dari Bilken University juga. Ini ada Haldun Muderisoglu dari Basken University. Ini tiga-tiganya dari negara Turki semua. Oke. Kemudian ini dataset information-nya. Database ini berisi 279 atribut, 206 of which linear value and the rest are nominal. Jadi 206 itu linear value ya, dan juga yang rest-nya itu nominal.
Tujuannya dari dataset ini untuk mengetahui perbedaan ada atau tidak adanya ini dari aritmia kardiak atau apa penyakit jantung gitu ya, kayak penyakit jantung aritmia gitu, dan juga untuk mengklasifikasikan itu ke dalam salah satu dari 16 grup. Nah, kelas 1 itu dia merujuk ke normal, ECG class. Kemudian untuk 2 sampai 15 itu dia merujuk ke perbedaan kelas dari aritmia, dan juga untuk kelas terakhir, kelas 16 ini itu merujuk ke yang tidak diklasifikasi ya, yang lainnya gitu, selain yang sudah diklasifikasikan. Oke, sekarang kita akan lihat attribute information-nya. Yang pertama itu ada age, ada sex, ada height, weight, QRS duration, PR interval, QT interval, T interval, P interval, QRST, P, QRST, G, heart rate. Nah, ini age in years, umur. Ini gender ya, sex ini. Kalau 0 itu male, kalau 1 itu female. Ini linear dia, tipe datanya gitu. Ini nominal antara 0 sama 1, ini linear. Terus ini PR interval ini rata-rata durasi antara onset of P dan Q dalam milisecond. Ini juga rata-rata QRS durasi dalam milisecond. Ini juga Q dan offset T dalam milisecond ya. Dan T ini average duration of T wave in millisecond. 15 ini heart rate, number of heartbeats per minute. Nah, jadi detak jantung per menitnya, menit. Ini apa nih? Ini atribut ke-16 nih. U-wave, R-wave, S-wave, T-wave, small peak disaster. Ini ada banyak ya. Tadi kan ada berapa sih atributnya? Ada 279. Nah, ini sampai 270 sampai 209 nih. Channel V6. Ini untuk atribut-atributnya. Ini atribut 160 sampai 67 ini 168 itu tadi apa itu? Sum, jumlah atau total area dari semua segmen yang dibagi dengan 10. Ini untuk 169, kemudian 170 sampai dengan 279. Dia channel DLL, DLLL, D2 ini, D2, D3, dan seterusnya. Baiklah, mungkin kita langsung saja masuk ke codingan atau pengkodeannya untuk menganalisis data dari dataset tersebut. Ya, ini silahkan download dulu ya dari link ini, data foldernya, masuk ke sini. Kemudian kalian pilih arrhythmia.data. Nah, sekarang kita akan menganalisis menggunakan SVM. Kita akan memisahkan data sebanyak 70% untuk training dan 20% untuk data test. Oke. Nah, baiklah, di sini kita yang pertama lakukan adalah mengimport datasetnya. Tadi kan kita sudah download nih arrhythmia tadi. Nah, sekarang kita import ke dalam suatu variabel bernama myData. Nah, ini bentar ya, beda dengan yang tadi kan lumayan lama. Karena ini datanya tadi cuma dikit tadi kan, cuma 451 objek dengan 280 variabel. Walaupun variabelnya banyak, tapi kalau objeknya dikit ya bentar. Kecil gitu size-nya. Coba kita lihat dulu datanya. Nah, seperti ini.
ini ada missing value-nya ya. Tidak seperti yang tadi kan nggak ada tadi yang tadi. Nah, terus kita akan mempartisi untuk data training dan data testnya. Nah, kita di sini tadi kan diperintahkan untuk menggunakan kernel ya, kernel untuk pengklasifikasian pada SVM-nya itu menggunakan fungsi KSVM. Nah, itu adanya di library kernel. Terus ini kalian install dulu nih, kalau yang belum install, ini caranya gini, install package kernel. Jika sudah install ya kalian langsung load dari library-nya atau import menggunakan sintaks library seperti ini. Oke, jika sudah, selanjutnya kita akan mempartisi tadi untuk data train itu 75%, untuk data testingnya 25%. Nah, ini kita ambil dari my data, kemudian kita jadikan sampel, kemudian kita masukkan ke variabel index. Nah, untuk data trainnya itu kita ambil nilai dari my data dengan baris itu berdasarkan indeks yang nilainya itu 1 dengan mengambil semua kolomnya. Kemudian untuk data test itu hampir sama dengan data train tadi, bedanya di sini kita mengambil data dari my data dengan baris itu berdasarkan indeks yang nilainya 2 dengan mengambil semua kolomnya. Nah, coba kita buka dulu data trainnya. Nah, ini seperti ini. Dia dari 75 sampai dengan 0,31 ya. Kemudian untuk data testnya coba kita lihat juga. Nah, ini seperti ini. Sekarang kita akan mengklasifikasikan tadi SVM ya. Kita diperintahkan menggunakan fungsi KSVM. Nah, ini fungsinya. Ini kita datanya itu ambil dari my data tadi. Kemudian ini variabel ke 75 sampai ke X10 ditambah variabel ke 190 80 91 dengan metode kernelnya itu vanilla dot. Nah, vanilla dot. Coba kita jalankan. Nah, udah. Coba kita lihat ya pada dalamnya itu. Nah, ini seperti ini dia. Parameternya itu epsilon 0,1, cosnya itu C sama dengan 1. Kemudian number of support factor itu ada 415. Objective function value-nya ada, itu value-nya itu minus ya. Dan yang error itu ini 0,85618. Kemudian kita akan membuat prediksinya untuk data training. Kita ambil dari data train, kemudian kita berdasarkan data KSVM yang tadi barusan kita buat. Coba kita jalankan. Nah, coba kita ini ya, kita lihat data trainnya. Nah, ini untuk prediksinya untuk data train. Kemudian ini untuk yang data test, kita berdasarkan data test, untuk ini berdasarkan KSVM, tapi datanya kita ambil dari data test. Oke, sekarang kita coba lihat. Nah, bedanya sedikit ya untuk data testing dan data train. Kemudian kita akan melanjutkan ke soal selanjutnya, yaitu fitur seleksi dengan Boruta. Nah, silahkan kalian download dulu library Borutanya jika kalian belum mendownload. Di sini karena saya sudah, jadi tinggal kita import saja. Nah, di sini kita ini ambil datanya itu dari my data tadi, kemudian do trace-nya itu kita sama dengan 2 ya. Ini kita masukkan ke dalam sebuah variabel fit cell dengan fungsi Boruta. Nah, ini sedang import dari source-nya tadi, dari my data tadi ya.
menjalankan yang fungsi-fungsi yang penting saja atau yang important. Masih ada 42 atribut lagi. Kita tunggu saja. Masih ada 29 atribut lagi yang belum diimport, yang belum di run dari fungsi-fungsi yang penting pada Boruta. Nah, ini sudah ya, sudah selesai. Coba kita lihat dari variabel fixed tadi. Nah, seperti ini. Ada 37 atribut yang dikonfirmasi yang sebagai atribut yang penting. Kemudian ada 214 atribut yang dikonfirmasi sebagai yang tidak penting. Kemudian ada 28 atribut yang tentatif. Nah, coba kita lihat dalam bentuk plot ya. Nah, bentuknya seperti ini. Kemudian untuk kita lihat dalam status, nah ini seperti ini. Sekarang kita akan mengambil data yang tidak ditolak. Nah, itu kita menggunakan fungsi get non rejected formula dari fit cell tadi yang sudah kita buat tadi datanya. Udah, coba kita lihat ya. Isinya itu yang diterima, data yang diterima itu apa saja. Nah, ini untuk datanya. Coba kita modelkan menggunakan data yang diterima tadi menggunakan decision tree ya. Sekarang kita import library party lagi. Nah, kemudian kita dari data yang diterima tadi kita akan memodelkan ke dalam sebuah decision tree berdasarkan data train. Coba kita plot untuk datanya. Nah, itu seperti ini. Ada ini node 1, node 2, node 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ada 11 node. Kemudian kita coba ini buat prediknya untuk data trainnya. Nah, coba kita lihat rata-rata dari prediknya ya. Nah, itu rata-ratanya 0 ya. Kalau yang data testnya coba kita lihat itu mungkin tidak jauh beda juga. Nah, 0 juga kan. Coba tadi kan udah data yang diterima ya. Nah, ini yang tidak diterima. Coba ini yang important saja atau yang penting-penting saja. Masukkan ke dalam sebuah variabel fit 30. Dan kita buat modelkan lagi ke dalam sebuah decision tree berdasarkan data train. Nah, coba kita plot, tadi ada 11 node, ini ada berapa nih? Ini sama ya. Hasilnya seperti ini, ada 11 node juga. Kemudian kita coba predict juga untuk data testnya. Nah, coba kita lihat untuk data testingnya. Apa rata-rata dari data testnya tersebut. 0 juga ya. Kalau untuk data trainnya coba kita coba juga. Sepertinya sih 0 juga. Oke. Nah, ya 0 juga dia. Oke, teruskan tabel ini udah. Mungkin cukup segitu yang bisa saya jelaskan karena saya juga masih banyak yang belum paham. Ya, mungkin cukup sekian. Kurang lebihnya saya mohon maaf.
Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.